Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Berangkat dari pemahaman bahwa bukan supaya Tuhan mengasihi kami datang ke hadirat-Mu, namun justru karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas segala hal yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Begitu besar kasih karunia Tuhan kepada kami. Kasih setia Tuhan lebih besar dari gunung, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dan luas dari samudra. Seperti saat ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama Engkau. Sekalipun Tuhan tahu bahwa di dalam diri kami ada banyak dosa dan kekurangan, perkataan, perbuatan maupun pikiran-pikiran kami yang mendukakan Engkau. Kami sadar ya Tuhan bahwa semua itu menghalangi hubungan kami dengan Engkau. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di ruangan ini, lebih-lebih di ruangan hati kami. Sehingga firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, boleh senantiasa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amos 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Sekali lagi, Amos 1 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang demikian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem,
Ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan heretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga putri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bukit Awen, serta memegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, menyimpannya di dalam hati, lebih-lebih yang melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu adalah Allah yang Maha Adil. Ia mengampuni orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Di sisi lain, Allah menyatakan keadilannya kepada orang yang berbalik dari ketetapannya. Ini pesan yang disampaikan Nabi Amos kepada Israel dan Yehuda pada saat itu. Nabi Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Ia bernubuat pada masa pemerintahan Uzia, Raja Yehuda, dan Yerobeam II, Raja Israel, pada masa ketika kedua kerajaan itu mengalami kejayaan. Pada masa itu terjadi penyembahan berhala, kebejatan moral, korupsi, dan penindasan terhadap rakyat miskin. Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar penghukuman, namun sekaligus juga kabar keselamatan kepada kerajaan Israel. Amos memulai nubuatannya dengan menyatakan Tuhan yang ada dalam kemarahannya digambarkan laksana singa yang mengaum. Auman Tuhan ditujukan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Allah menyatakan penghukuman kepada Damsyik dan Gaza atas 4 perbuatan jahatnya. Penyebutan jumlah perbuatan jahat tersebut adalah ungkapan metaforis yang menunjukkan betapa beratnya kejahatan yang telah mereka lakukan. Menarik untuk kita melihat alasan yang membuat bangsa-bangsa itu harus dihukum. Semua alasan tersebut berkaitan dengan ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap tetangga kerajaan di sekitar mereka. Tuhan adalah Allah yang maha adil. Maka wajarlah bila Tuhan bereaksi amat keras terhadap ketidakadilan ini. Tuhan adalah Allah yang menyatakan kasih setia serta keadilan kepada semua orang dan atas seluruh bangsa di bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat
bersembunyi dan terluput dari tindakan keadilannya atas dosa ketidakadilan yang telah dilakukan. Karena itu, jika dalam hidup kita sehari-hari, di dalam lingkungan keluarga dan pergaulan, kita melakukan ketidakadilan kepada sesama kita manusia, maka marilah kita untuk segera bertobat. Tinggalkan kejahatan itu dan berbaliklah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala hal yang senantiasa Tuhan limpahkan pada kami. Seperti pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menjauhkan diri dari apa yang Tuhan ingatkan. Dan hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Demikian seru doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.